Puji Tuhan, haleluya. Karena kemurahan Tuhan, kita bisa seperti saat ini. Untuk itu, mari kita bersyukur dan memuji Tuhan. Di dalam Mazmur 6 ayat 9, sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Luar biasa. Ada yang menangis saat ini karena kesusahan, ada masalah yang luar biasa. Jangan khawatir, Tuhan mendengar tangis kita. Saat ini kita sedang berada di dalam gereja virtual Gabriel, gereja tanpa gedung. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Ternyata Engkau sangat peduli bagi kami yang sedang menangis, yang sedang susah, yang sedang mengalami penderitaan yang berat. Tuhan selalu peduli. Oleh sebab itu firman-Mu pada saat ini akan memberkati saudara-saudara kami yang di dalam keadaan susah amat, dalam keadaan penderitaan yang luar biasa. Berkati setelah mendengar firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pembacaan teks firman Tuhan terdapat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Allah telah menempatkan dalam hati manusia suatu keinginan mendalam akan sesuatu yang lebih daripada hal duniawi. Umat manusia ingin hidup selamanya dan menemukan nilai kekal di dalam dunia dan kegiatan-kegiatan hidup ini. Oleh karena itu, hal-hal material, kegiatan-kegiatan sekular, dan semua kesenangan dunia ini tidak akan pernah memuaskan sepenuhnya. Hati manusia kemudian sadar, mencari hal-hal yang kekal untuk memulai surga yang dijanjikan Allah. Dan pada saat ini, judul firman Tuhan menggugah kesadaran manusia. Bagaimana kesadaran manusia itu tergugah? Saudara, kesadaran manusia tergugah. Manusia harus sadar, segala sesuatu itu ada waktunya. Segala sesuatu itu ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada yang berpendapat bahwa kehidupan ini seperti roda yang terus berputar. Tidak selamanya berada di atas, kadang-kala berada di bawah. Pendapat itu ada benarnya. Ada saatnya seseorang berada di puncak karier, berhasil dan punya segalanya. Tapi ada waktunya ia harus mengalami kegagalan dan harus merangkak dari bawah lagi. Ada kalanya kita berduka cita karena hal-hal yang menyenangkan. Tapi suatu waktu kita juga menangis, bersedih, dan berduka karena mengalami masalah atau kesesakan. Satu kali kita bisa berbangga hati memiliki tubuh atletis, sehat dan kencang. Tapi itu tak akan bertahan lama. Dalam beberapa tahun kemudian tubuh kita tidak seindah dulu.
Masa-masa itu pasti lewat. Oleh karena itu Salomo menasihati, janganlah memuji diri. Janganlah memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang terjadi pada hari itu. Amsal 27 ayat 1. Tidak ada alasan bagi kita memegahkan diri dan sombong, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Pengkhotbah 9 ayat 12. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa segala sesuatu itu yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita bukan tanpa maksud. Semua pasti mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Dia ingin membentuk dan memurnikan iman kita. Ketika masa-masa sukar dan kelam terjadi, jangan mengeluh. Percaya bahwa kita tidak sendirian. Tuhan ada bersama kita, menuntun, menyertai, bahkan akan menggendong kita. Yesaya 46 ayat 4. Oleh sebab itu milikilah penyerahan diri penuh kepada Tuhan, dan andalkan Dia dalam segala perkara. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5b. Bagaimana kesadaran manusia tergugah? Ya, sementara kita sedang berada di gereja virtual Gabriel. Bagaimana kesadaran manusia tergugah? Manusia harus sadar tentang nilai kekekalan. Pengkhotbah 3 ayat 1b yang memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kita harus menganggap dan menjadikan perjalanan hidup hari ini bagian dari perjalanan kekekalan kita. Kita harus menganggap bahwa kita sudah memulainya dan sedang menjalaninya. Karena memang demikianlah kenyataannya. Jangan berpikir bahwa perjalanan kekal baru dimulai ketika seseorang sudah mati. Orang yang berpikiran demikian pasti tidak mempersiapkan diri untuk hidup di kekekalan tersebut. Akibatnya fatal. Mereka bisa binasa, terhilang untuk selamanya. Betapa mengerikan jika seseorang masih mengumbar cara hidup yang sembarangan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Alkitab berkata, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 6 ayat 8. Perjalanan menuju kekekalan tidak boleh lagi diisi dengan mengumbar cara hidup yang suka-suka sendiri. Semua bentuk karakter manusia lama yang tidak ada lain cara hidup yang berisi dengan kepentingan pribadi dan kesenangan diri sendiri yang penuh dengan keinginan daging harus ditanggalkan, dirobohkan secara total. Sehingga irama hidup dengan melakukan kehendak Tuhan dan tunduk untuk hidup di dalam pimpinan rohnya bisa terselenggara dengan baik. Olehnya, kita harus peka terhadap suara Tuhan melalui firman Tuhan dan Roh Kudus, melalui persekutuan khusus dengan Tuhan secara pribadi, dan peka terhadap penggarapan didikan Tuhan melalui setiap peristiwa di hidup kita. Saat ini kita sedang berada di gereja virtual Gabriel.
Bagaimana kesadaran manusia tergugah? Manusia harus sadar keterbatasan dirinya. Pengkhotbah 3 ayat 11c. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia ini adalah manusia terbatas, makhluk terbatas. Keterbatasan berarti keadaan terbatas. Ada wilayah hak Allah, wilayah buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan, yang tidak boleh dilanggar, dilangkai oleh manusia, dan ada wilayah hak manusia, semuanya yang ada di dalam taman. Manusia diciptakan dengan kemampuan yang sangat mengagumkan. Namun sebagai ciptaan yang diciptakan dengan berbagai kemampuan, manusia juga memiliki keterbatasan. Agar manusia itu bergantung kepada Allah penciptanya. Sebagai orang yang percaya, bagaimana kita menyikapi keterbatasan kita, terlebih kita menghadapi pergumulan hidup. Bersandar pada Allah yang tak terbatas. Saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita harus menyadari bahwa kemampuan kita terbatas. Hal itu akan membuat kita memandang kepada Allah yang tak terbatas. Untuk itu jangan sampai imanmu dihalangi oleh kemampuanmu sendiri. Biarkan Allah yang kita percaya bertindak sesuai dengan kuasa yang ada padanya untuk mengangkat kita melampaui keterbatasan kita. Saudara, anugerahnya akan membawa kita naik melebihi batas kemanusiaan kita apabila kita bersandar kepada kemampuan kemanusiaan kita yang terbatas, tetapi kepada Allah yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, kata Amsal 3 ayat 5. Keterbatasan manusia seharusnya menyadarkan kita bahwa kemampuan kita sangat terbatas dan tidak bisa diandalkan ketika diperhadapkan kepada batas-batas kemanusiaan kita. Jadi jangan biarkan kuasa Allah terhenti karena kita memaksakan diri dengan kemampuan kita yang tidak bisa menolong. Tetapi biarlah Dia berkarya untuk mengangkat kita melewati keterbatasan kita. Dengan mengandalkan Allah, maka kita akan dibawa ke tempat yang melebihi apa yang manusia bisa upayakan. Karena anugerahnya memungkinkan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kesimpulannya, bagaimana kesadaran manusia tergugah? Manusia harus sadar segala sesuatu ada waktunya. Manusia harus sadar tentang nilai kekekalan. Manusia harus sadar keterbatasan dirinya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyadarkan kepada kami. Supaya kami tergugah bahwa manusia harus sadar segala sesuatunya ada waktunya. Yang kadang-kadang kami tidak menyadarinya. Manusia harus sadar tentang nilai kekekalan. Ini yang sering kami lupakan Tuhan. Seolah-olah hidup dunia ini sudah nikmat dan segala-galanya. Dan manusia harus sadar keterbatasan dirinya. Disinilah kadang-kadang kami sombong Tuhan. Kami angkuh. Ampuni dan ampuni Tuhan. Berkati Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Menjadi berkat di dalam kehidupannya, sehingga hidupnya dekat dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Saudara, melalui